فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني الكرام rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan yang lalu kita membahas tentang isti'adzah dan basmalah. Apa hukum isti'adzah sebelum membaca Al-Quran? Indaka arif. Hukumnya sunnah. Bagaimana menjawab ayat fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billah minasyaitonir rajim. Di sini ada perintah untuk isti'adzah sebelum membaca Al-Quran, dan perintah itu bukankah hukum asalnya menunjukkan wajib? Kenapa kok yang rajih hukumnya sunnah? Indaka ya Jabir. Nah, karena di sana datang dalil yang menunjukkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang ketika membaca ayat-ayat Al-Quran beliau tidak mengawalinya dengan isti'adzah. Contohnya ketika apa, Iqbal? Ketika membaca khutbatul hajah, beliau membacakan beberapa ayat, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, dan seterusnya. Ini juga ayat-ayat Al-Quran. Dan Rasulullah SAW tidak diriwayatkan dalam hadis tersebut memulai dengan isti'adzah. Sehingga dari sini kita menunjukkan bahwasanya perintah yang dimaksud adalah perintah istihbabiyah, perintah menunjukkan sunnahnya. Nah, kemudian terkait isti'adzah di dalam salat, apakah disunnahkan di rakaat pertama saja atau disunnahkan pada setiap rakaat sebelum membaca Al-Fatihah? Indak Raihan. Di rakaat pertama saja? Tidak, berarti di setiap rakaat. Nah, saya pendapat yang rajih bahwasanya a'udzubillahi minasyaitonirrajim dibaca sebelum membaca Al-Fatihah di setiap rakaat. Nah, karena pada setiap rakaat awal dari qiraah adalah Al-Fatihah. Sedangkan sebelum itu ada gerakan-gerakan, ada bacaan-bacaan selain dari Al-Quran. Taib. Syaitan, dinamakan syaitan maknanya apa? Indah ya zikri. Jauh dari kebaikan. Nah, karena makhluk ini adalah makhluk yang jauh dari semua bentuk kebaikan, terjauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya disifati dengan ar-rajim, yang terkutuk, yang terlaknat, terjauhkan dari rahmat. Baik. Adapun bismillahirrahmanirrahim, apa hukumnya? Nah, ketika
membaca Al-Fatihah. Hendak ya Abdurrahman kisaran. Membaca basmalah hukumnya apa sebelum Al-Fatihah? Hukumnya wajib. Apa yang menunjukkan wajibnya? Hendak Muhammad Raka. Hukumnya sunnah. Baik. Ya, rajih hukumnya sunnah. Yang mengatakan wajib karena meyakini bismillah termasuk dari Al-Fatihah, tapi yang rajih bismillahirrahmanirrahim bukan bagian dari Al-Fatihah, tapi ayat khusus yang Allah Subhanahu wa taala turunkan untuk menjadi pemisah surat satu dengan surat yang lain. Apa kandungan ketika kita membaca bismillahirrahmanirrahim? Yang terkandung di situ apa? Indah ya Iqbal, siapa ini Fadil. Ketika kamu membaca bismillah atau bismillahirrahmanirrahim, terkandung di situ apa? Ada dua hal penting yang harus dihadirkan ketika membaca bismillah. Baik, yang pertama isti'adzah. Yang pertama isti'anah billah. Yang pertama adalah minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut namanya. Dan yang kedua tabarruk bismillahi ta'ala. Tabarruk dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, meminta keberkahan. Jadi kalau kita mengucapkan bismillah, hadirkan kita sedang minta tolong kepada Allah pada pekerjaan kita itu, dan juga minta keberkahan dengan menyebut namanya. Baik. Sekarang kita masuk pada kalimat berikutnya. Wa hadhihi suratul azimatu sab'u ayat. Dan surat yang agung ini jumlahnya 7 ayat. Jadi jelas dari namanya yang menunjukkan hal ini. Nama apa? Indak ya Akbar? As-sab'ul mathani. Baik. Wa nisfun lillahi azza wa jal wa thalathu ayatin wa nisfun lil 'abd. Setengah dari Al-Fatihah ini, bagian setengahnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan itu jumlahnya 3 ayat. Wa nisfun lil 'abd, dan yang setengahnya itu untuk hamba. Baik. Seandainya Al-Fatihah dibagi 2, maka intinya 6,5 itu bagian dari Allah dan setengah bagian dari hamba. Baik. Jadi 3 ayat pertama untuk Allah, kemudian 3 ayat dari akhir untuk hamba. Berarti tersisa pertengahan ayat yang keberapa? Ayat yang keempat, yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini pun 1 ayat, ikhwan. Setengahnya yang awal iyyaka na'budu itu bagian Allah, wa iyyaka nasta'in minta pertolongan itu bagian hamba. Dalilu dzalika al-hadits alladhi rawahu Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allah ta'ala qasamtu as-salata baini wa baina 'abdi nisfain. Dalil atas hal itu adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim akhwan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu.
Beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qasamtu shalah baini wa baina 'abdi nisfain. Aku membagi as-shalah. Bukan membagi salat maksudnya salat yang kita biasa lakukan 5 waktu, bukan. Tapi as-salat yang dimaksud di sini adalah Al-Fatihah. Karena di antara nama dari nama-nama surat yang teragung ini adalah surat As-Salah. Berarti makna hadis, dan ini hadis qudsi, Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, aku membagi Al-Fatihah antara diriku dan hambaku menjadi 2. Tadi saya bacanya salah ya, ada yang kurang. Saya ulangi, baru lihat ini. Wa hadhihi suratul azimatu 7 ayatin. Surat yang agung ini jumlahnya apa? 7 ayat. Ya, 7 ayat. 3 ayatin wa nisf lillahi azza wa jalla. Baik. 3 ayatin wa nisfun lillahi azza wa jalla. 3 ayat setengah itu untuk Allah dengan perincian tadi 1, 2, 3, kemudian yang keempat setengah, cuman setengah bagian dari ayat yang keempat. Kemudian wa 3 ayatin wa nisfun lil abdi, dan 3 ayat setengah untuk hamba. Ya, jelas seperti tadi dijelaskan. 3 ayat dari akhir, kemudian ditambah apa? Setengah ayat pada ayat yang keempat. Jadi masing-masing 3 ayat setengah. Fa idza qala alhamdulillahi rabbil alamin qala Allahu hamidani 'abdi. Maka apabila hamba mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, hamidani 'abdi, hambaku telah memujiku. Ayat ini merupakan dalil yang sangat kuat bahwasanya awal dari Al-Fatihah adalah alhamdulillahirabbil alamin. Karena Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan Al-Fatihah mengawali dengannya. Nah, ini bagian pertama dari hak Allah Subhanahu wa taala untuk kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan semua puji-pujian. Baik. Karena makna alhamdulillah yaitu semua puji-pujian yang sempurna itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja, Rabbil alamin, Rabb semesta alam. Wa idza qala ar-rahmanir rahim, qala Allah athna alayya 'abdi. Kalau hamba membaca lagi ayat yang kedua, Ar-Rahmanir Rahim, nah, maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, asna alayya 'abdi, hambaku mengulang-ulangi kembali pujiannya. Di sini kita mengetahui perbedaan antara alhamdu dan as-sana. Tayyib. Kalau alhamdu pujian untuk Allah Subhanahu wa taala dengan menyebutkan sifat-sifat kesempurnaan Allah diiringi dengan rasa cinta dan pengagungan. Sedangkan as-sana yaitu pengulangan alhamdu. Alhamdu kalau diulang namanya as-sana. Fa idza qala, kemudian apabila hambaku mengatakan maliki yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan, ad-din ay al-jaza, hari pembalasan, qala Allah majjadani 'abdi, maka Allah Subhanahu wa taala
Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, hambaku mengagungkanku. Nah, tingkatan berikutnya dari tingkatan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini 3 ayat yang itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala secara keseluruhannya. Padanya penetapan pujian untuk Allah, pengagungan hamba kepada Allah. Fa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan apabila hamba mengatakan iyyaka na'budu, hanya kepadamu lah ya Allah kami beribadah. Qala hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al, dan inti antara aku dan hambaku dan untuk hambaku apa yang dia minta. Jadi pada ayat yang keempat ini, setengahnya untuk Allah, setengahnya untuk hamba. Pada iyyaka na'budu ini penyerahan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pada iyyaka nasta'in di situ permintaan hamba pertolongan, dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan untuk hambaku apa yang dia minta. Berarti pertolongan akan diberikan. Wa idza qala ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini juga 3 ayat. Semuanya bermakna doa. Ya Allah, berilah hidayah kepada kami jalan yang lurus, jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalannya orang yang dimurkai, bukan pula jalannya orang-orang yang tersesat. 3 ayat. Kalau kita lewati kemarin, penomoran yang benar yaitu apa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ini ayat yang ke-6. Kemudian ayat yang ke-7, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, qala Allah hadza li 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Ini untuk hambaku dan bagi hambaku yang dia minta. Sehingga kalau kita perhatikan pada Al-Fatihah terkandung permintaan yang sangat penting. Yang pertama permintaan tolong pada iyyaka nasta'in. Kemudian yang kedua permintaan hidayah yang semua hamba membutuhkannya. Tidak ada satu hamba pun yang merasa cukup dari hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun ayat yang pertama, alhamdulillah, perhatikan, alhamdu fil lughah mutlaqus sana, wa fil istilah as-sana'u 'alal mahmud ma'a hubbihi wa ta'zimihi. Alhamdulillah, segala puji itu bagi Allah. Nah, berarti i'rabnya apa? Alhamdu sebagai apa di sini? Indaka wafa. Taib, nah, mubtada. Kemudian lillah jar majrur muta'alliqun bi mahdhuf khabar. Sedangkan secara bahasa mana alhamdu adalah mutlaqus sana, pujian secara mutlak itu alhamdu. Ini makna secara lughah. Wa fil istilah, adapun secara istilah yang dimaksud dengan alhamdu adalah as-sana'u 'alal mahmudi ma'a hubbihi wa ta'zimihi, yaitu pujian untuk zat yang dipuji bersamaan dengan rasa cinta dan pengagungan terhadapnya. Dan Ibnu Al-Qayyim rahimahullah taala memberikan pengertian yang lebih bagus, karena di sini masih menggunakan ungkapan as-sana. Padahal as-sana sebagaimana dalam hadis itu istilah tersendiri. Asna alayya abdi. As-sana itu adalah apa? Nah, takrarul hamdi, pengulangan alhamdu, itulah sana. Lalu apa makna alhamdu? Kata Ibnu Al-Qayyim rahimahullah taala, alhamdu dzikru mahasinil mahmud ma'a mahabbatin wa ta'zimin. Ini diingat, dan ini yang dihafal ikhwan tentang makna alhamdu. Yang dimaksud dengan alhamdu adalah zikru mahasinil mahmud, menyebutkan kebaikan-kebaikan zat yang dipuji.
ma'a mahabbatin wa ta'zimin, disertai dengan rasa cinta dan pengagungan. Makanya ketika kita memuji Allah, nah, kita memujinya dengan apa? Dengan menyebutkan sifat-sifat kesempurnaannya. Nah, dan diiringi dengan rasa cinta kepada zat yang dipuji serta pengagungan. Sebab akhwan, sekadar pujian kalau tidak ada rasa cinta dan rasa pengagungan, maka itu istilahnya adalah al-madhu. Al-madhu sebagaimana banyak dilakukan manusia, madah, muji. Tapi apa, tidak ada rasa cinta, tidak ada rasa pengagungan. Adapun alhamdulillah harus ada ini, rasa cinta dan pengagungan terhadap Allah. Baik. Iqamah di situ. Sawa'un kana muqabila nikmatin aw ghaira muqabilin laha. Dan alhamdulillah ini diwujudkan akhwan baik sebagai timbal balik dari suatu kenikmatan yang diberikan atau tidak. Jadi seorang memuji Allah tidak hanya karena dapat nikmat saja. Nah, alhamdulillah itu kita pokoknya memuji Allah, baik karena adanya nikmat baru maupun tidak. Baik, kenapa akhwan? Karena Allah Subhanahu wa taala dipuji karena dua hal pokok. Alhamdulillah itu hak Allah Subhanahu wa taala karena dua hal. Yang pertama, karena sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna sehingga Allah berhak untuk dipuji. Sehingga kita memuji seandainya bukan karena nikmat yang baru, bukan sebagai bentuk kesyukuran, itu juga tetap disyariatkan memuji Allah. Kenapa? Karena Allah dipuji bukan hanya karena nikmatnya saja yang sampai kepada kita, tapi karena memang Allah zat yang maha terpuji dengan sifat-sifat kesempurnaannya. Kemudian hal yang kedua, kenapa Allah berhak untuk dipuji? Yang kedua, karena dialah yang memberikan semua jenis-jenis kenikmatan kepada hamba-hambanya. Nah, kalau memuji Allah dengan sebab yang kedua ini, maka pujian itu sebagai bentuk kesyukuran. Ini. Bi khilafi syukri alladzi la yakunu illa muqabila ni'matin. Berbeda dengan syukur, di mana syukur itu tidak ada kecuali sebagai apa? Sebagai bentuk timbal balik dari suatu kenikmatan, maka hamba ini bersyukur. Ini beda tipis antara alhamdulillah dan asyukru, sebagaimana nanti akan dipertegas lagi. Kemudian perhatikan pada kata alhamdu. Antum lihat alhamdu, apa maknanya tadi? Apa Muhammad Raga? Nah, pujian, segala pujian untuk Allah. Tapi saya inginkan pengertian istilah tadi. Alhamdulillah itu apa yang dicatat tadi? Aba Abdurrahman Munah. Baik, ahsanta. Dzikru mahasinil mahmudi ma'a mahabbatin wa ta'zimin. Menyebutkan kebaikan-kebaikan zat yang dipuji diiringi dengan rasa cinta dan pengagungan. Nah, sekarang alhamdulillah, kenapa tadi kita katakan dalam mengartikan segala puji bagi Allah? Nah, di sini terangkan karena apa? Di situ ada alif dan lam, ada al di depannya. Antum bisa lihat al tersebut. Indahnya Abdullah, ada alnya. Baik. Al apa ini namanya? Wal alif wal lam fil hamdi listighraqi jami'i ajnasil hamdi lillahi azza wajal. Jadi fungsi adanya al di situ pada kata alhamdu itu untuk apa? Listighraqi jami'i ajnasil hamdi lillahi azza wajal, untuk mencakup semua jenis-jenis pujian
bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka al ini diistilahkan dalam ilmu lughah Arabiyah namanya al-istighraqiyah. Al apa namanya? Al-istighraqiyah. Kenapa? Karena memiliki makna untuk mencakup keseluruhan. Ketika alhamdu berarti apa? Al ini memberikan makna bahwasanya yang dimaksud adalah keseluruhan pujian dengan berbagai macam jenisnya itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Qala al-farqu bainal hamdi wa syukri. Sekarang apa bedanya antara alhamdu dan asyukru? Bainahuma umumun wa khususun wajhi. Baik. Antara kedua istilah ini ada hubungan yang dinamakan hubungan umumun wa khususun wajhi, yaitu ada hubungan umum dan khusus tapi dari satu arah saja. Di sana ada istilah lain yaitu umumun wa khususun mutlak. Tapi sekarang yang disebutkan di sini apa hubungan alhamdu dan asyukru? Nah, hubungannya yaitu umumun wa khususun wajhi. Apa maknanya, kawan? Baik. Baca dulu kalimat setelahnya. Alhamdu yakunu bil qalbi wal lisani wa 'ala nikmati wa ghairiha. Alhamdu itu ya ada atau terwujud dengan hati dan lisan. Alhamdu itu terwujudnya dengan hati dan lisan. Hati memuji, lisan memuji. Dan wa 'ala nikmati wa ghairiha, terwujud juga atas adanya suatu nikmat dan yang lainnya, karena telah kita lewati tadi sebab Allah Subhanahu wa taala dipuji karena apa? Karena dua hal. Bukan hanya karena nikmat saja. Sedangkan asyukru yakunu bil qalbi wal lisani wal jawarih. Asyukru itu terwujud dengan hati, lisan dan anggota badan. Berarti untuk sarana yang digunakan, maka mana di antara dua istilah ini yang lebih banyak sarananya? Indak ya Ahmad, asyukuru. Karena syukur sarannya tiga, hati, lisan dan anggota badan. Sedangkan alhamdulillah sarana untuk mewujudkannya cuma dua, yaitu hati dan lisan. Baik. Kemudian asyukru itu wa yakunu 'ala nikmah, dan kesyukuran itu terwujud atas adanya suatu nikmat. Ada nikmat kemudian bersyukur. Berarti dari sisi sebab adanya alhamdulillah dan asyukru, mana yang lebih luas sebabnya, Ali? Dari sisi sebab munculnya alhamdu dan asyukuru, yang lebih luas sebabnya yang mana? Alhamdu. Kenapa? Karena alhamdu itu sebabnya dua, yaitu adanya nikmat dan juga apa? Karena memang Allah dat yang maha terpuji. Baik ada nikmat atau tidak ada nikmat, kita memuji Allah. Berbeda dengan syukur. Syukur itu sebabnya cuma satu, ketika ada nikmat. Paham? Baik. Sehingga kalau dilihat dari sisi sebab, maka kesyukuran lebih sempit sebabnya dibandingkan alhamdulillah. Qala falhamdu akhassu li'annahu bil qalbi wal lisan wa a'ammu li'annahu 'ala ni'mati wa ghairiha. Sehingga kesimpulannya alhamdulillah itu lebih khusus dari sisi sarananya. Kenapa? Karena alhamdulillah itu diwujudkan dengan hati dan lisan saja. Baik. Tapi dia lebih umum dari sisi sebabnya. Kenapa? Li'annahu 'ala nikmati wa ghairiha, karena alhamdulillah itu diwujudkan atas suatu kenikmatan dan yang lainnya. Adapun wa syukru akhassu li'annahu 'ala nikmah wa a'ammu li'annahu bil qalbi wal lisani wal jawarih. Sedangkan asyukur itu lebih khusus dari sisi sebab. Kenapa? Karena
sebabnya atas suatu kenikmatan saja. Kalau nikmat, dapat nikmat, maka itulah bersyukur. Tapi dari sisi sarana dia lebih umum. Kenapa? Karena sarana untuk bersyukur mencakup hati, lisan, dan jawarih. Baik. Ini hubungan antara alhamdu dan asyukru. Jadi ada hubungan umum dan khusus dari satu sisi. Ya, alhamdu lebih luas cakupannya dibandingkan asyukru dari sisi sebab. Sedangkan asyukru lebih luas cakupannya dibandingkan alhamdu dari sisi apa? Sarana untuk mewujudkannya. Rabbil alamin. Rabbil alamin. Rabb semesta alam. Ar-Rabbu huwal malikul mutasarrif. Yang dimaksud dengan Ar-Rabbu yaitu Al-Malik Al-Mutasarrif. Zat yang apa? Maha kuasa yang mengatur semesta. Dan pada kata Ar-Rabb atau pada nama Ar-Rabb ini ikhwan, Ar-Rabbu terkandung padanya penetapan sifat rububiyah, yaitu zat yang memiliki sifat rububiyah. Yang sifat rububiyah ini ikhwan yaitu kaitannya dengan perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Yang perbuatan-perbuatan Allah itu semuanya berporos pada tiga hal. Dan ini cakupan pokok dari rububiyah, yaitu al-khalqu wal mulku wat tadbir. Al-khalqu yaitu penciptaan, al-mulku penguasaan, dan at-tadbir pengaturan. Inilah tiga makna pokok yang tercakup pada apa? Pada Ar-Rabbu, yaitu zat yang maha menguasai, yang menciptakan dan mengatur. Wa amal alamin fa kullu ma siwallahi alam. Adapun kata al-alamin maka semua selain Allah Subhanahu wa taala adalah alam. Jadi alam itu bukan sekedar apa? Sekedar pepohonan, gunung-gunung, tidak. Tapi alam itu semua selain Allah. Kita juga masuk dalam bagian alam. Baik, min malaikatin, baik berupa malaikat, wa jinnin, demikian pula jin, wa insin, dan manusia, wa ghairiha, dan yang lainnya. Wallahu azza wa jalla huwal malikul mutasarrifu biha subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang menguasainya dan yang mengatur urusan-urusan mereka, mengatur rezekinya, mengatur hidup dan matinya, semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian ayat yang kedua, Ar-Rahmanir Rahim. Ini telah kita lewati kemarin pada pembahasan basmalah. Ar-Rahman, Ar-Rahim, ismani mushtaqqani minar rahmah. Dua nama dari nama-nama Allah yang apa? Mushtaqqani minar rahmah, yang diambil dari kata Ar-Rahmah. Sehingga kedua-dua nama ini ikhwan semuanya padanya penetapan sifat apa bagi Allah? Berarti indaka Thaqif, sifat rahmah. Kedua nama ini padanya terkandung penetapan sifat rahmah bagi Allah. Baik, cuman bedanya apa? Diingat pembahasan yang kemarin Khadir. Bedanya antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim apa? Setelah kita ketahui kedua-duanya padanya terkandung penetapan sifat rahmah. Kalau pada Ar-Rahman penetapan sifat rahmah yang lazim bagi Allah, sedangkan Ar-Rahim penetapan sifat rahmah yang muta'addi. Sehingga mudahnya Ar-Rahman yaitu zat yang maha luas rahmatnya, Ar-Rahim zat yang merahmati hamba-hambanya. Wa qila Ar-Rahman li jami'i khalqi war rahim bil mu'minin, dan dikatakan
tentang makna Ar-Rahman, yaitu Ar-Rahman yang merahmati semua makhluk-makhluknya, sedangkan Ar-Rahim Allah merahmati orang-orang yang beriman. Dan ini konsekuensi dari kandungan tadi, karena ketika kita tetapkan Rahman, penetapan sifat rahmah yang lazim bagi Allah, sifat rahmah Allah Subhanahu wa taala yang maha luas, sehingga semua hamba-hambanya mesti mendapatkan bagian dari rahmah yang sifatnya umum. Sedangkan Ar-Rahim yang merahmati hambanya, Allah Subhanahu wa taala merahmati hamba-hambanya yang beriman. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Fa ahadahuma ablaghu minal akhar, sehingga salah satu dari keduanya lebih mendalam dari yang lain. Baik, karena cakupan yang lebih luas berarti pada Ar-Rahman. Adapun ayat yang ketiga kita akhirkan pada pertemuan yang akan datang. Naktafi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah.